Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi. Sepertinya cerah sekali hari ini, Bu. Iya, karena kan seperti yang kita sepakati semalam melalui via telepon, kita mengadakan pertemuan hari ini kan, Bu? Iya. Hari ini kita membahas topik tentang apa, Bu? Begini, Bu, kan saya mengajar anak tunarungu. Anak tunarungunya masih kelas 5 SD. Jadi, bahan pikiran saya saat ini, saat saya mengajar ada sedikit hambatan atau tantangan yang saya hadapi. Anak saya ini dia di kelas selalu malas belajar. Kalau disuruh belajar harus ditunggui sampai selesai. Karena memang itulah saya tidak tahu harus bagaimana untuk menghadapi anak ini meningkatkan minat belajarnya. Berarti intinya Ibu ingin meningkatkan minat belajar siswa khusus anak tunarungu dalam proses pembelajaran. Iya. Memangnya situasi kondisi belajar terkait minat belajar siswa di kelas Ibu sekarang bagaimana? Kondisinya memang anak-anak ini salah satu anak ini dia selalu apabila dia belajar harus kita tunggui di dalam belajar dia. Dibandingkan dengan kawannya yang lain, dia selalu terlambat dalam mengerjakan tugas, selalu lambat dalam memahami pembelajaran, dan apabila disuruh melakukan tugas, banyak alasan yang dilakukannya. Itulah, Bu. Oh, begitu. Jadi dengan percakapan kita hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan melalui coaching kita hari ini? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu kalau untuk kompetensi diri saya ingin menambah ilmu dari Ibu bagaimana ataupun masukan untuk memberikan cara atau metode bagaimana untuk meningkatkan minat belajar anak ini biar tidak malas, biar dia semangat, seperti itu. Solusi yang bagaimana yang Ibu harapkan dari saya? Saya kesini meminta Ibu untuk melakukan supervisi atau observasi pada saat saya mengajar, biar saya tahu di mana titik kesalahan, di mana titik kelemahan saya mengajar sehingga si siswa jadi seperti itu, begitu, Bu. Oke. Jadi saya kesini mau minta tolong sama Ibu. Apa Ibu bersedia mengobservasi saya atau mensupervisi saya saat mengajar? Tolong ya, Bu, tolong sekali, karena saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Oke, saya bersedia, Bu. Bersedia banget. Dan dengan senang hati kita akan melakukan observasi di dalam pembelajaran Ibu. Kapan kita pelaksanaannya, Bu? Kalau bisa hari ini ya, Bu, selesai jam istirahat. Di kelas mana, Bu? Di kelas saya, Bu, di kelas 5 tunarungu. Oke. Kalau boleh tahu ada lembar observasinya, Bu? Oh iya, Bu, ini udah saya siapkan. Oh ya, oke. Saya baca dulu lembar observasinya. Oh iya, Bu, sebelum kita melakukan observasi, dari kompetensi-kompetensi yang ada yang harus saya observasi ini, menurut Ibu, kompetensi mana yang sangat penting yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran Ibu di kelas? Kalau menurut saya sih, Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang paling ingin saya kembangkan yaitu kompetensi saya dalam pengelolaan kelas. Karena kan kelas yang saya pegang itu anak tunarungu, apalagi masih kelas kecil. Jadi mereka masih memiliki keterbatasan dalam komunikasi. Apa yang saya jelaskan dan apa yang saya maksudkan terkadang belum bisa dipahami oleh anak-anak. Jadi terjadi miskomunikasi antara pembelajaran yang saya berikan dengan pemahaman mereka. Di situ tingkat kesulitan yang saya dapatkan dalam pembelajaran. Oke, selain dengan pengelolaan kelas dan tingkat kesulitan dalam berkomunikasi untuk anak tunarungu, ada lagi, Bu, kompetensi yang Ibu kembangkan selain itu? Saya ingin mengembangkan kompetensi saya untuk membuat strategi pembelajaran yang lebih meningkatkan nilai dari minat belajar anak, begitu, Bu. Oh, selain itu masih ada lagi, Bu? Iya, saya juga akan mengembangkan media pembelajaran yang mungkin bisa membuat anak belajar lebih menarik, begitu. Media yang lebih menarik untuk dia agar bersemangat dalam belajar. Luar biasa. Dari masalah dan kelemahan yang Ibu hadapi tadi,
Menurut Ibu, apa yang harus Ibu lakukan untuk mencari solusi atas permasalahan Ibu tersebut? Solusi memang sudah saya pikirkan kan Bu dari masalah ini. Saya merasa kalau saya itu harus lebih mencari strateginya seperti pengelolaan kelas saya harus lebih cocok dengan anak. Dia harus merasa nyaman di kelas saya. Kemudian saya harus mengetahui karakteristik ataupun latar belakang anak ini dari keluarganya, orang tuanya, ataupun dari di mana dia tempat bermain begitu. Kemudian saya harus melihat sebelum pembelajaran di kelas, saya harus melihat dulu, tahu dulu bagaimana mood si anak. Karena di anak-anak kita yang istimewa ini kadang moodnya kita tidak tahu ketika dia datang dari rumah moodnya bagus atau tidak. Mungkin setelah saya baca, oh mungkin dari situ juga kenapa anak ini jadi malas begitu. Kemudian satu lagi, saya mungkin kurang mengembangkan media saya agar anak-anak merasa menarik begitu. Jadi saya ingin meningkatkan ataupun mencari informasi tentang media-media yang membuat anak-anak menjadi suka dalam belajar begitu Bu. Media seperti apa yang Ibu harapkan untuk meningkatkan minat belajar siswa? Mungkin karena dari karakteristik anak saya yang dia tunarungu, mungkin dia membutuhkan dan dia suka melihat gambar-gambar begitu. Jadi ketika kami mempunyai buku gitu, melihat buku, dia suka melihat gambar. Oh ini gambar ini, gambar ini. Jadi saya membuat gambar misalnya ketika pembelajaran keseharian keseharian kegiatan sehari-hari. Jadi saya membuat gambar-gambar, ini makan, ini tidur, itu yang akan saya buat untuk pemahaman dia lebih lanjutnya Bu begitu. Wow, luar biasa sekali. Apa yang Ibu harapkan dari hasil observasi kita hari ini? Yang saya harapkan yang pertama ya meningkatkan kompetensi saya dalam pengelolaan kelas tunarungu ini Bu, untuk meningkatkan minat belajar anak. Yang kemudian ya untuk meningkatkan semangat anak dalam belajar sehingga pembelajaran di kelas menjadi lebih nyaman, bahagia dan interaktif begitu Bu. Ada lagi selain itu Bu? Selain itu saya otomatis kan Bu, saya juga berharap nilai anak saya ini meningkat begitu, baik nilai dalam nilai pembelajaran, nilai karakter begitu Bu. Oke. Tadi Bu mengatakan meningkatkan nilai dan membentuk karakter siswa. Nilai dan karakter yang seperti apa yang Ibu inginkan dari siswa? Kalau nilai maksud saya itu dalam pembelajaran ya Bu, nilai dia misalnya dalam pembelajaran kan ketika minat dia meningkat maka dia akan menyukai pembelajaran itu. Misalnya dalam matematika dia menjadi lebih suka berhitung, lebih suka dalam pembelajaran. Kalau dalam karakter maksud saya seperti kesepakatan kelas yang kami buat Bu. Oke. Budaya positif. Kami kan membuat kesepakatan kelas sopan, saling menyayangi, tidak saling membantu, senyum. Hanya itu karena anak-anak kami kan masih kecil begitu Bu. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Nanti juga terima kasih telah bersedia akan mengobservasi saya di kelas tunarungu. Oke, kembali kasih Bu. Sampai jumpa nanti setelah jam istirahat ya. Iya Bu. Oke. Iya. Makasih ya Bu. Yo, Izin kembali pamit. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar kegiatan sehari-hari. Hari ini kita belajar tentang kegiatan sehari-hari Farhan. Lihat, ini makan. Farhan udah makan? Sudah? Kalau sudah, tangannya sudah gitu ya. Sekarang ibu menunjukkan foto mencuci tangan. Ini cuci tangan, oke?
Yang ini berdoa sebelum makan. Sebelum makan kita berdoa. Ini dia berdoa, kalimatnya berdoa, diingat berdoa. Oke, ini. Setelah itu kemudian setelah berdoa kita makan. Ya, ingat, ini kalimatnya makan. Bilang dulu makan. Ini ingat, cuci tangan, berdoa, dan makan. Sekarang Ibu acak. Ini cuci tangan. Yang mana kalimat cuci tangan? Bagus, coba cocokkan. Letakkan nomor 2. Ya. Nomor 3. Oke, tes dulu. Sekarang menempel. Ini apa? Yang mana? Ini makan. Coba pakai tangan. Makan. Ya. Cuci tangan. Ya, ini berdoa. Ini apa? Makan, ya. Diingat, ini dibaca, diingat di rumahmu, ya, di rumah. Oke? Hari-hari Farhan. Oke? Sekarang waktunya kita pulang ke rumah. Baca doa. Alamin. Oke. Assalamualaikum Bu, maaf mengganggu. Waalaikumsalam Bu Fat. Silakan masuk Bu. Hari ini sepertinya bahagia sekali. Ibu bisa aja. Ada apa ini? Ini Bu, bagaimana ya menurut Ibu hasil observasi Ibu waktu saya mengajar di kelas semalam? Oh, sebelum saya menyampaikan hasil observasi, menurut Ibu apa yang sudah baik pada saat Ibu melakukan pembelajaran kemarin? Menurut saya yang sudah baik yaitu media pembelajaran saya sudah mulai saya buat menggunakan kartu pembelajaran Bu. Kemudian anak sudah meskipun belum 100% dia sudah mulai tertarik melihat gambar-gambar pembelajaran itu. Iya. Selain itu penilaian seperti apa lagi yang Ibu lihat pada saat melakukan pembelajaran kemarin? Untuk menilai diri Ibu sendiri. Yang saya lihat saya jadi lebih bersemangat karena melihat anak itu sudah minatnya sudah mulai tumbuh karena menggunakan media kartu itu Bu. Iya, selain memakai media kartu, media apa lagi Bu? Saya menggunakan menggunakan media langsung, misalnya seperti bola langsung begitu Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi bahwasanya siswa itu sudah mulai termotivasi dalam pembelajaran menggunakan kartu ataupun alat peraga lainnya, menurut Ibu apa yang menjadi kriteria bahwasanya Ibu bisa menilai hal tersebut? Kriteria yang bisa saya tarik untuk menilai diri saya semalam kan Ibu lihat sendiri, si anak yang dulunya dia kalau dia diajak berinteraksi saat belajar dia akan diam saja, bahkan tangan pun tidak bergerak, mata pun hanya diam ke bawah. Tapi ketika semalam dia sudah mau mulai mengingat, melihat gambar, mengingat katanya, kemudian menempel dan berinteraksi dengan apa yang saya ucapkan begitu. Oke, selain itu masih ada lagi Bu?
Itu Bu, interaksi saya sudah terlihat kan dengan si anak. Jadi saya sudah memiliki chemistry yang bagaimana dibilang sudah mulai cocok begitu. Si anak kayaknya sudah mulai nyaman dengan pembelajaran yang saya bawakan di kelas. Iya, dari yang Ibu sampaikan tadi, alternatif dari permasalahan tersebut, menurut Ibu, apa ide yang akan Ibu kembangkan ke depannya untuk lebih meningkatkan lagi pembelajaran, khususnya menarik minat motivasi peserta didik ini? Kalau rencana saya ke depan sudah saya pikirkan ya Bu, karena melihat karakteristik anak saya ini, saya ingin berkolaborasi dengan kelas lain yang tarafnya sama dengan anak saya tunarungu juga, dan kemudian membuat game atau permainan yang mempunyai tema pembelajaran itu agar seperti misalnya kartu, tetapi dia game gitu, game bersama, kolaborasi, sehingga minat dia menjadi lebih, melihat kawannya seperti itu dia akan ikut bermain seperti itu, jadi dia lebih aktif dalam pembelajaran. Iya, selain melakukan games ada lagi Bu? Mungkin lebih ke keluar kelas seperti itu Bu, membawa pembelajaran di luar kelas. Misalnya seperti tema tumbuhan, dia dibawa berjalan, dia melihat alam terbuka, mana tahu dia tidak lebih nyaman seperti itu agar tidak bosan begitu Bu. Oke. Ya, dari yang Ibu sampaikan tadi, membuat games, kemudian melakukan pembelajaran di luar kelas dan berkolaborasi dengan guru, apa yang Ibu harus siapkan untuk mewujudkan hal tersebut? Yang pertama, yang jelas ya saya harus membuat perencanaan program dulu ya Bu, perencanaan program. Kemudian mendiskusikannya dengan rekan sejawat, apakah itu bagus atau apakah ada masukan yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu mencari media-media pembelajaran yang memang mendukung itu, mendukung hal yang akan saya program yang akan saya buat seperti itu Bu. Yang Ibu sampaikan tadi luar biasa ya, dengan membuat RPP, mencari media pembelajaran yang lain, berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, dari hal tersebut, apa yang memastikan Ibu bahwasanya program itu yang Ibu rencanakan tersebut bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan yang diharapkan? Saya memastikan itu berjalan dengan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat khususnya, tetapi juga dengan lingkungan sekolah, misalnya kepala sekolah itu tetap akan saya sampaikan, tetapi yang paling khususnya itu kepada rekan sejawat. Kemudian melakukan refleksi tentang pembelajaran yang akan saya buat. Setelah saya lakukan, saya refleksi dan menerima umpan balik itu. Apabila sudah umpan balik, kemudian setelah menerima umpan balik, apabila ada yang akan diperbaiki, saya akan melaksanakan ataupun membuat rencana tindak lanjut kemudian begitu Bu. Iya, dari sekian banyak Bu Fat yang Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu apa kriteria keberhasilan yang akan Ibu harapkan setelah melakukan program ini? Yang utamanya yang saya harapkan si anak bisa aktif dalam pembelajaran, minatnya meningkat sehingga ilmu yang kita sampaikan itu masuk ke dalam pikirannya, kemudian bisa dia terapkan dan dia merasa tidak bosan dalam belajar, dia lebih nyaman begitu Bu. Oke. Berapa persentase keberhasilan jika Ibu melakukan seluruh program yang Ibu sampaikan tadi? Dari hasil yang saya lihat, minat anak saya dalam pembelajaran juga yang Ibu lihat saat observasi, saya yakin bahwa hasil yang saya dapatkan mencapai 85%. Good, mantap. Seyakin itu Bu? Yakin Bu, yakin. Kita harus yakin untuk mendapatkan hasil yang lebih ya kan? Ya, benar sekali. Alah, nggak boleh teman-teman, benar sekali ya. Oke, luar biasa. Menurut Ibu, apa yang akan Ibu lakukan setelah proses observasi ini? Yang pastinya ya melaksanakan langsung apa yang akan saya rencanakan program saya itu Bu, dengan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain dan langsung menerapkan hal yang akan saya terapkan dalam pembelajaran itu. Oke, rencananya kapan Bu?
besok. Besok, Iya. wow, luar biasa. Iya. Gercep ya Bu ya. Iyalah Bu. Dari banyaknya program yang Ibu sampaikan tadi dengan antusiasnya, menurut Ibu bagaimana Ibu memastikan ini bisa berjalan lancar Bu? Ya, pertamanya pasti mengajak guru-guru ataupun rekan-rekan sejawat untuk mengadakan rapat kecil Oke. mengenai program yang akan saya buat. Kemudian kami setelah mengadakan rapat menyampaikan kepada kepala sekolah bahwa program ini akan kami rencanakan bersama dan akan kami buat bersama. Kemudian penerapannya Oke. langsung di kelas untuk anak-anak begitu Bu. Oke. Dari program-program ini, dukungan dari siapa yang Ibu butuhkan sehingga segala program yang sudah Ibu rencanakan, segala program yang sudah Ibu utarakan bisa berjalan sesuai tujuan yang Ibu harapkan? Yang pastinya sih Bu, yang paling utama dukungan dari diri sendiri ya. Wow, Kalau luar tidak ada biasa. semangat, bagaimana akan mewujudkan itu? Oke. Pertama dari diri sendiri, kemudian dukungan dari siswa tentunya, karena dia yang akan menjadi sumber dari segala apa yang akan kita buat. Kemudian rekan sejawat, dukungan rekan sejawat, dukungan dari keluarga-keluarga di sekolah, Iya, maupun tenaga pendidik dan kepala sekolah. Yang jika bisa kita dapatkan ya dukungan dari pengawas begitu. Oke. Selain yang Ibu sebutkan mulai dari diri siswa, kemudian guru, kepala sekolah, tata usaha, pengawas, ada lagi nggak dukungan yang sangat luar biasa menurut Ibu yang bisa membantu program ini supaya berjalan dengan lancar? Yang paling utamanya ya dari semua itu Bu, dukungan adalah dukungan dari semua tim, kerjasama yang baik dari semua tim yang sudah saya sebutkan. Sehingga kan jika ada kerjasama kolaborasi yang baik, maka program yang akan kita buat akan terwujud seperti apa yang kita inginkan. Luar biasa ya. Kita kan dari awal sudah mengidentifikasi masalah yang Ibu lakukan. Kemudian saya juga sudah mengobservasi Ibu dalam pembelajaran. Dan ini kita juga sudah membicarakan rencana tindak lanjut. Menurut Ibu, apa kesimpulan yang Ibu dapatkan dari segala proses yang sudah kita lalui hari ini dan yang kemarin? Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah dengan melakukan observasi atau supervisi oleh Ibu, saya dapat menggali potensi diri saya, menggali potensi apa saja yang ada di sekolah saya, menggali dukungan-dukungan, kemudian mencari solusi terbaik untuk setiap tantangan yang saya hadapi dalam pembelajaran untuk anak didik saya di kelas saya, begitu Bu. Oke, selain itu ada lagi Bu? Selain itu ada juga Bu, memberikan motivasi terhadap saya apabila ada misalnya guru seperti saya, rekan saya seperti saya menghadapi masalah, apabila datang kepada saya menjadi memiliki sedikit ilmu untuk memberikan solusi jalan keluar, menggali potensi dari teman saya tersebut. Selain yang Ibu sampaikan, masih ada lagi Bu kesimpulan yang perlu dipertegas kembali? Baik Bu, selain itu ada juga kesimpulan yang memang jadi bahan pikiran saya ya. Ternyata dari sekian proses-proses yang kita jalani, strategi yang saya ambil seperti bermain kartu, bermain game dalam pembelajaran, keluar untuk pembelajaran alam, ternyata itu sangat berguna untuk meningkatkan minat belajar anak. Saya menjadi, oh ternyata itu sangat bagus ya, sangat baik ya. Jadi saya ternyata tidak boleh harus terkungkung dalam satu model pembelajaran. Jadi dari strategi-strategi ini saya jadi berniat akan melakukan ini, melaksanakan ini di setiap saya pembelajaran di kelas, akan mencari inovasi-inovasi pembelajaran yang baru, membuat strategi-strategi dan media pembelajaran yang lebih kreatif lagi, biar anak saya nanti lebih semangat dalam belajar, saya juga jadi semangat. Jika anak semangat kan kita jadi lebih semangat. Luar biasa. Wow, banyak sekali ya Bu Fathia, mulai dari peningkatan minat belajar siswa, kerjasama, kolaborasi,
sangat banyak program yang Ibu sampaikan, sehingga kesimpulan ini saya merasa tersentuh, Bu. Telah memfasilitasi Ibu menggali potensi Ibu sendiri, dan mudah-mudahan bisa menggali potensi teman yang lain, rekan sejawat lain. Nah, dari sini Bu, apa yang menurut Ibu pengalaman baru atau insight baru setelah Ibu melakukan proses mulai dari awal kita ketemu hingga rencana tindak lanjut pada pertemuan hari ini? Yang paling membekas di hati saya itu mulai dari Ibu kita semalam berbincang ataupun Ibu mengcoaching saya, mengobservasi saya, kemudian hingga saat ini melaksanakan perbincangan tentang rencana tindak lanjut saya merasa kemana diri saya selama ini ya? Seperti saya di dalam tempurung, saya tidak tahu dunia ini. Kalau saya tahu ini dari dulu, mungkin minat belajar anak saya sudah mulai meningkat, kolaborasi saya dengan teman-teman pasti terjalin sudah baik dan menghasilkan program-program yang lebih dari ini. Saya kok baru ini saya tahu begitu loh, Bu. Iya, luar biasa sekali ya Bu Fatia. Nah, kedepannya mudah-mudahan Ibu semakin semangat, kemudian semakin sukses dan bisa menginspirasi rekan guru lainnya ya Bu ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih kembali. Oke Bu Fat, ini setelah setiap proses kita lalui ya, mulai dari yang pertama saya mengcoach Ibu Fat, kemudian saya juga melakukan observasi, kemudian kita juga melakukan rencana tindak lanjut. Nah, sekarang ini ada lembar catatan Bu Fatia yang saya berikan, di mana pada saat saya melakukan observasi saya melihat Ibu sudah luar biasa, sangat luar biasa. Ada peningkatan mulai dari yang pertama seperti yang Ibu sampaikan pada saat identifikasi masalah, hingga pada saat saya mengobservasi peningkatannya sangat luar biasa. Nah, ini hasil observasinya dan Ibu bisa baca sendiri, dan jangan lupa nanti di sini Ibu tanda tangani ya. Baik Bu. Oke, terima kasih Bu Fat. Ini satu lagi. Terima kasih banyak Ibu. Nah, menurut Ibu bagaimana respon Ibu terhadap apa hasil observasi yang saya sampaikan ini? Saya sangat termotivasi dengan hasil observasi Ibu, sehingga saya tahu apa yang menjadi kekurangan saya, apa yang harus saya tingkatkan, seperti itu Bu. Oke, luar biasa. Sukses selalu ya Bu Fatia. Iya Bu, sukses bersama kita ya Bu. Amin.